tiba-tiba nih kayak pas pulang dari Jogja kok kangen ya gitu, ngerti gak sih? Oke, kebayang. Scorpio bodoh itu loh. Iya yang kayak butuh banget nih belayannya. Masalahnya udah nyiapin vendor nikah. Ih betul. Padahal baru ketemu 2 kali gitu loh. Tapi sebenarnya fix sign itu sangat membutuhkan kalau pendapat gue, fix sign itu sangat membutuhkan orang-orang yang yang tadi itu yang mutable. Karena fix sign itu kan hitam putih banget, sedangkan mereka itu senang banget berada di gray area gitu. Goof perdana. Zodiak Scorpio. Kamu sebenarnya aku tahu nama podcastnya Remas, cuman kok dipraktekin. Masalah aku gak bisa balas. Oh iya betul. Boleh. Kalau kayak gitu konsen. Sebentar. Satu-satu ya, netizen. Apa tuh? Mas dendam, kamu dendam gak kalau aku gituin? Aku gak dendam. Masa? Kenapa dendam? Karena dia zodiaknya Scorpio. Aku gak dendam, cuman aku tahu-tahu kamu ngilang. Wow, takut banget. Enggak dong. Editor hilang. Ya hilang benar. Ribet ya. Betul. Agak-agak ini ya, agak-agak Disney ya. Ininya editannya ya. Terus aku mau diapain lagi sama kalian? Selain diremas tadi ya. Diremas. Katanya mau dijudge ya? Dijudge. Oke. Enggak sih, aku sebenarnya lebih pingin aku yang dijudge. Oh, masa sih? Iya. Tapi emang selama ini kurang dijudge ya? Oh, kamu kan yang selalu judge. Iya. Kurang, mau lagi. Iya. Jadi di sini tuh ada Cancer, itu Cancer, dan Ray itu Aquarius. Betul. Kalau misalkan Cancer, setahu gue, aku tuh selalu pengen nanya gitu, berapa kali sih nangis dalam seminggu tuh kalau boleh tahu gitu? Kalau nggak nangis dicari, tau nggak sampai nontonin iklan-iklan Thailand yang sedih-sedih. Nah, itu kayak kok bisa sih gitu kayak. Kamu sering itu? Putri Malu tuh ibarat kata kan sensitif banget ya gitu kalau ibarat Putri Malu ya, kayak segala dinangisin aja. Betul. Nonton video yang lewat Homecoming, Betul, nangis gitu kan. Kayak sampai pernah ada masanya kok nggak nangis ya, itu tuh sampai nyari tau nggak sih, film nggak puas kok ternyata nggak nangis, terus kayak tahu sampai akhirnya itu iklan-iklan Thailand tuh bener-bener sampai berderai air mata loh coy. Jadi itu kalau berpuas. ditanya hobinya apa? Nangis. Iya. Kan? Olahraganya apa sih? Nangis. Tapi itu cepet kurus. Cita-citanya penangis. Bukan penari. Bukan pemanis, meskipun kamu selalu jadi pemanis dalam sebuah hubungan ya. Iya gak sih? Meskipun ya kayak suka ada posesif-posesifnya ke orang. Masa sih? Gak tahu, tanya aja siapa tuh yang deket sama kamu. Atau misalkan katanya kalau Cancer tuh juga kepo banget sama orang. Loh kalau itu iya. Iya kan? Iya. Kalau sama orang yang dia sayang gitu. Okay. Beda sama Aquarius. Kalau Aquarius apa? Lebih ke kamu tuh frozen food ya? Dingin banget responnya gitu. Ini baru 5 menit ini kita semua udah dijudge sama dia. Bener-bener judge. Jadi kayak konsepnya memang agak sedikit frozen food. Mereka tuh males banget ngomongin Fiesta. Kalau aku lebih ke So Good sih ya teman-teman ya. Aku canceler. Oh ini lagi narik-narikin brand gitu ya. Bagus deh. Terus juga biasanya kalau Aquarius tuh juga sering dianggap agak sedikit unik dan berbeza gitu. Dan katanya Aquarius tuh, rising gue Aquarius. Lu kan tulisannya Aquarius kan. Katanya dia tuh selalu punya aksesoris ciri khas gitu. Atau misalkan kayak style, misalkan kayak Ray besok biasa aja dandanannya. Oke biasa, nggak tahu pakai apa gitu. Kayak mangap gitu. terus tiba-tiba. Terus yang gue tahu juga. Tapi emang ada unik-uniknya kata orang Aquarius ada unik-uniknya. tuh. Kayak ada. Gue sih gak ngeliat aneh ya. Sengkleknya. Iya gak ngeliat aneh tapi unik cara pandang mereka dan mostly katanya Aquarius tuh very creative person gitu. Atau kerja biasanya rata-rata di creative industry. Di creative industry terlihat dari looknya atau misalkan output yang dia hasilkan gitu misalkan. Terus karena sahabat gue juga yang udah 18 tahun ini Aquarius, gue tuh sering mendapatkan info-info trivia dari dia. Salah satunya makhluk di bawah laut, ada kehidupan-kehidupan apa, kan kayak menurut gue sih kayak oh kamu tuh tim on the spot ya gitu kayak 7 fakta menarik. Iya, terus kayak gitu kemarin ya. waktu dia nelfon kayak lo harus baca si thread ini di Ken apaan ya, threadnya apaan gitu. Cara survive dari zombie menurut gue. Agak info-info yang ngisi di kepala aja gitu. Iya, gitu. Mungkin dia bisa nonton Last of Us. The Last of Us. Emang Nah, dia tuh sukanya yang kayak survival gitu gitu. Dan kalau mungkin Aquarius juga kalau gue bisa jump in, kalau udah lagi getol sama sesuatu, dikulik banget ya. Iya, dikuliknya kayak akan di dunia itu ya kayak jadi tahu trivia-trivianya. Yes, makanya tebakan gue mungkin dia bisa nonton itu jadi apa yang cari tahu tentang zombie. Dan dia juga ibarat kata kalau Aquarius tuh suka banget
nyelesain masalah tuh harus hari itu juga katanya. Tapi yang kita tahu ya, nggak bisa diselesaikan hari itu juga, Rey, gitu maksudnya, ngerti gak Kan sih? kita baru bahas di topik Itu yang jujur. LDR Nah. kemarin. Betul. Soalnya dia tuh ngaku tuh harus sekarang juga. Iya, misalnya kalau ada Dan- masalah sesuatu, misalnya lu tiba-tiba dikasih tugas mengurus di negara ini, Oh, kan nggak wow. mungkin hari itu selesai. Oh betul juga. Iya kan? Ya ini udah presiden- berapa puluh tahun gak selesai sih Nah, ya. aku suka deh kritik-kritik ini ya. Makanya jarang yang Aquarius kan, presiden kita tuh ada satu orang Betul. doang. Nah, kita pivot dulu supaya gak terlalu politik Iya, ya. betul. Itu Anyway. seru ya maksudnya ya, tapi ya. Zodiak harusnya Zodiak. Iya, lah. jadi Iya, dong. tapi Guf, ini aku nggak tahu, aku belum riset jujur ya. Kok gak ngerjain PR-nya? Ih, It's okay, sorry it's ya. okay. Tapi kamu udah pernah cerita belum di podcast-podcast lain? Kenapa sih milihnya zodiak? Kan maksudnya karena ada Oke. primbon, ada kayak Oke. Oh maksudnya sebagai top Shio. ininya. Topik Heeh. kontenku ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya dulu tuh kan aku mulai ngonten tuh gara-gara patah hati dong. Masa Oh. enggak kan? Sama loh. Iya Aku kan? nge-TikTok karena Iya kan? putus. Iya Terus kan? kata Ale cari hobi, udah ngonten aja. Right? Bener kan? Karena Setuju. terus jadi suka. Kayak pengen ngebuang aja kan. Ada outlet baru. Yes, outlet baru. Jadi karena gue tuh waktu itu tuh selama 3 bulan, padahal putusnya tuh nggak jadian gitu loh. Kebayang gak sih? Oh, putus-putus yang belum ada status Iya, sih. karena itu lebih Situationship. situationship. Iya. Kayak menurut aku sih agak-agak, waktu itu kan pandemi juga kan. Jadi kayak semua orang kayak punya pandemic date deh. Mau itu online ataupun offline ya. Iya. Nah akhirnya patah hati. Lalu bikinlah konten-konten. Dan entah kenapa outputnya tuh nyindir orang. Gue tuh kayak misalnya kayak di koleksi kita selanjutnya ada orang yang bla Ini belum bla, bla. zodiak. Belum zodiak. Oke. Nah tapi waktu itu tuh gue inget banget intinya sih sebenarnya gue bilang ke diri gue kayak let's make content 30 hari nonstop. Gue gak tahu tujuannya buat apa, tapi cuman pengen nge-let out aja gitu ya apapun yang dirasain. Bikinlah dan ternyata di 1 bulan itu terkumpullah 100.000 followers waktu itu tuh. Wow, keren banget. Betul, gue belum buka endorse Dalam waktu sebulan. itu. Iya. Belum buka endorse sama sekali karena Ini real semua atau TikTok. Oh, TikTok dulu. Oke. Jadi kayak nggak ada niatan buat buka endorsement dan lain-lain. Karena mungkin secara harga masih tanggung ya kalau buka harga ya. Padahal 100.000 followers sudah lumayan Udah loh. lumayan ya. Nah akhirnya pas Itu tinggi 100.000 loh. dibuka langsung Oh, gitu kan. langsung jebret 50 juta. Enggak dong, 735 juta. Wow. Nah dari dicatat so good, Kanzler. Kanzler semua Fiesta. bakal masuk ya. Iya. Itu ntar aku kasih invoice-nya. Terus udah gitu tuh selama setahun akhirnya gue nulis tentang sakit hati terus kan. Tapi ternyata setahun kemudian kontennya tuh udah gak resonate lagi sama gue. Begitupun sama followers. Misalkan terlihat dari views dan lain-lain. Terus gue mikir apa gue udah move on ya tandanya. Nah akhirnya gue nyoba-nyobalah kayak waktu itu. Jadi waktu tahun 2018 gue tuh pernah dekat sama orang. Dan downloadlah si aplikasi ini. Namanya CoStar. Di zaman itu punya kan di zaman itu 2018 karena gue kerja sama anak desain waktu itu, mereka kan lebih lebih adaptif duluan ke aplikasi-aplikasi baru kan. Kemakanlah gue sama si CoStar ini, yang dimana copywriting CoStar tuh bener-bener judgmental. I would say waktu itu ya lebih judgmental banget, kayak lo hari ini akan gini, lo hari ini akan gini. Nah sebagai orang yang menelan mentah-mentah informasi tersebut, akhirnya waktu pas gue kayak traveling ke salah satu kota di Indonesia, sebut saja Yogyakarta, bertemulah orang gitu kan, Iya, yang kebetulan into juga sama zodiak waktu itu. Oke. Tapi sebenarnya orang ini kerja di Malang. Oke. Orangnya dalam Yes, udah sih, welcome back. Bukan nyata tetangga kamu. Oke. Nah akhirnya tuh si orang ini tuh ternyata into juga. Nah gue akhirnya pulang ke Bandung karena ini gue setahun setelah lo udah ngonten yang cinta-cintaan ini itu tuh kan. bahkan jauh sebelum gue Oh, ngonten. ini 2018 itu. 2018. Oke. Akhirnya gue karena dia tinggal di Malang, udahlah gue kayak tiba-tiba nih kayak pas pulang dari Jogja kok kangen ya gitu, ngerti gak sih? Oke, Paham gak sih kebayang. Scorpio bodoh itu loh. Iya yang kayak butuh banget nih belayannya. Masalahnya sih. udah nyiapin vendor nikah. Betul Padahal banget. baru ketemu 2 kali gitu loh. Tapi itu traits yang sama kayak water sign yang lain-lain Iya, kayak seperti Pisces. Cancer dan Gemini ya. Pisces. Betul, kayak Agak bukan mewek. lagi cuman vendor nikahan kayak sekolah anak nanti di mana ya. Nah. Rumah itu tuh kayak harus deket sama sekolah apa Iya. ya berarti. Ih, Nanti seru. pas masuk kantor dapat BPJS gak ya anak aku? Nah itu gitu-gitu loh. betul. Yang kayak gitu-gitu kan. Kayak udah jauh banget. Ya sampai akhirnya kayak tibalah saatnya waktu itu tuh udah sebulan dan gue tuh dysfunction gitu, gak bisa ngapa-ngapain Dre. Kayak udahnya kayak yaudah gue dan akhirnya adalah notifikasi dari si CoStar CoStar ini. yang bilang the new journey will open to new opportunity.
Oh, apakah itu? Apakah itu saya harus pergi ke Malang? Akhirnya saya pergilah ke Malang. Oke, impulsif juga ya. Menggunakan pay later karena gak punya uang waktu itu kan. Udah ketemu nih sama orangnya. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian di ghosting. Oh Terus my yang sedih god. itu sebenarnya adalah cicilan pay later tetap jalan. Kebayang gak sih? Itu justru yang lebih sedih sih Itu sedih kayaknya. banget maksud gue. Nah akhirnya dari situ adalah ketika akhirnya mau bikin konten zodiak. Ini balik ke 2021 ya. Gue pengen orang tuh nggak usah nelan mentah-mentah. Jadi instead of gue ngeramal, which gue nggak bisa, gue akhirnya kirain ngeros. peramal. Bukan, ya udah aku kalau gitu sampai sini aja ya. Aku bukan peramal soalnya. Soalnya udah disiapin kristal bolnya Oh, nih. Iya, kita. sama Ada. kartu tarot. Katanya bisa ya? Akhirnya jadi nggak bisa kartu tarot. Ada temanku Kevin, ada dari Early Theory, dia jago banget tarot. Oke. Benar. Next time ya kita Lanjut. undang. Next time harus undang. Lanjut. Terus udah gitu akhirnya aku mikir kayak instead of ngeramal karena aku nggak bisa, akhirnya gue ngeroasting lah. Cara bahasanya itu adalah ngeroasting setiap zodiak. Jadi kalau teman-teman mencari apa yang baik dari zodiak, di aku nggak ada kebetulan. Jadi Soalnya semua dijudge, di semua roasting di semua. roasting. Intinya itu sih kenapa akhirnya gue suka sama konten zodiak karena suka ngerjainnya. Karena ternyata POV-nya banyak sekali, bisa diapa-apain juga gitu. Dan kebetulan juga mempelajari basicnya. Jadi ya udah kita olah sama-sama. Dan gitu justru sih. iya makanya gue jumpin juga menurut kenapa gue suka zodiak atau astrologi ini karena menurut gue nggak harus di take it seriously. Yes. Jadi kayak kalau ketemu orang baru itu obrolan yang menurut gue paling netral dan kayak ya nggak semua orang intuit sih. Iya, ice breaking aja ya mungkin ya. Kayak kalau kadang ngomongin kerjaan terlalu kayak aduh serius banget, ngomongin politik juga serius, ngomongin agama juga serius. Namanya nafas. Kalau ngomongin astrologi tuh kayak oh ya udah emang lu percaya atau enggak, lu yang bikin deductionnya sendiri, lu yang ketemu orang-orang ini, after a while lu yang akan bisa nge-incubate, oh gue cocoknya sama zodiak ini. Oh ada trait similar nih teman-teman gue yang Gemini kayak gini. Jadi enak buat dibahas sama orang baru atau Yes, jadi kayak di konten gue sih gue nge-treatnya sebagai trivia aja sih sebenarnya. Pernah bosan nggak tapi? Pernah dong pasti, dan ini pun sebenarnya lagi fase bosan kan. Kalau ngomongin makanya kayak butuh banget, bosan bukan berarti kayak nggak suka ya. Sebenarnya kayak butuh alternatif lain nih sampai akhirnya menemukan genre konten yang lain di luar ngomongin zodiak. Nggak jauh-jauh dari hati. Gak jauh dari masalah percintaan karena masalah hidup bukan itu aja sebenarnya. Gak jauh dari pay later. Dari pay later kayak menurut gue sih itu cerita-cerita yang bisa diangkat banget gitu di konten gue tuh gitu. Oh Secara pantes. subtil Iya gitu. kayak akhir-akhir itu kalau kamu nontonin guys ya, itu tuh gue tuh bikin ini konten yang hati dan pikiran gitu. Betul. Itu juga kenapa? Gara-gara patah hati juga enggak? Enggak, karena bosen nih. karena bosennya karena sih banyak, ya? lebih banyak perang hati dan pikiran ya gitu akhir-akhir ini. Enggak sih dari lama sih. Cuman karena gue pengen banget mengembangkan konten cara menulis gue sebenarnya sih. Jadi makanya kayak yuk bikin konten hati versus otak yang selalu berantem. Karena hati itu selalu dianggap bodoh sama otak. Karena hati gak bisa mikir. Dan otak tuh ibarat kata kayak Asian mom. Kayak selalu ngelarang, selalu hati-hati. Tapi hati itu jadi karakter yang selalu kayak bisa kok. Jadi kayak lebih tenang, lebih kayak kan gue juga bikin kostumnya ada yang hati yang gak patah dan yang patah. Nah kalau yang hati yang bertingkah tuh biasanya hati yang patah. Jadi kayak misalnya ada red flag yang mau masuk, masuk aja kali aja bisa berubah. Padahal sama si hati itu sebagai security, si otak tuh sebagai security udah yang kayak kamu gak boleh masuk, kamu sudah di blacklist. Tapi tetap aja hati yang patah tuh, ayo masuk aja, I can fix you kok gitu. Hati versus otak. Ya kayak cancer aja lah gitu. Apa tuh maksudnya kayak cancer? Suka banget. Cancer pakai hati fixing banget gak sih? Pakai hati banget gak kalau suka sama orang? Apa Kayaknya hobi ngetes? Hobi gimana tuh? Kayaknya aku kok kayak kurang ini ya, kurang Kurang mendalami memahami di diri sini ya? ya ceritanya. Terus soalnya kayak pas ditanya Kayak kayak bingung. mempertanyakan aku apa ya? Enggak karena mungkin kalau cancer tuh kan apa-apa dikasih ke orang terus ya, nggak pernah buat diri sendiri ya. Jujur, bukan gitu juga. Kayak aku tuh kayak nggak mau juga bertanggung jawab deh kayaknya akhir-akhir Karena ini. mungkin kebanyakan orang tuh, aku selalu bilang kalau misalkan Cancer tuh kayak the mother of the zodiac, kebayang gak sih? Kayak very accommodating ke orang-orang, kayak
mungkin kalau nongkrong, kalau lagi ngumpul teman-teman di rumah, bentar aku pesenin makanan atau misalkan kayak Tuh kayak cerita kamu di podcast episode lalu yang kayak dia ngundang temennya ke rumah. Jadi kayak dimasakin. sangat seorang ibu aja motherly. gitu. Biasanya sih katanya Suka gitu merawat. Cancer. Suka merawat gitu. Bener gak penonton? Makanya yang Hani Bekasi setuju. Kalian iya. dari Bekasi? Meskipun suka agak-agak bingung sama diri sendiri kadang ya kayak Iya bener. kok aku Oh mana ya, ya? Aku gimana ya gitu Iya kayak betul, gitu sih. Tapi menurut kamu Cancer sama Aquarius cocok gak? Seharusnya sih cocok ya. In Masa terms sih? of 11 episode kemudian masih. masih loh. Kita lihat Katanya ya. kan ini bakal 635 episode Oh kan. baik. Iya. Ya jangan dua-duanya jangan sering-sering bingung lah. Jangan sering-sering zoning out lah maksudnya. Soalnya kayak Aquarius punya dunia sendiri, Cancer punya dunia sendiri. Jadi kayak Iya, dunia ya. dalam berita nanti ya gitu ya. Gitu sih. Cancer Aqua. Tapi makin kalau lo ngelihat kan big three signs Yes. itu Sun, Moon sama Moon Rising. dan Rising. Semakin apa ya ngomongnya? Semakin tua ada yang bilang kayak Moon tuh makin Iya, ngaruh makin karena berpengaruh. kayak Moon itu saat lo inner diri lo gitu kan. Kalau Rising apa yang orang lihat? Casingnya ibarat kata ya. Iya kayak di luarnya. Yes. Kayak lo ngelihatnya dari 3 placement lo itu akurat. Kayak Gue sih ngerasa iya ya. coba disebut dulu kan. Jadi Moon- Sun gue Scorpio, Scorpio, Moon Sun. gue Gemini, dan Rising gue Aquarius. Bentar-bentar, buat orang yang gak ngerti. Oke, Nih, kita jadi jelaskan katanya tiga itu. yang aku tahu tuh kalau Sun tuh kan apa yang born sama kita kan, which is kayak ya kamu Cancer. Karena Juni atau Juli ya, betul. Ya. Iya, berarti kayak pas Iya. dilahirkan tuh Sun kamu itu kan. Mm-mm. Sedangkan kalau Moon itu adalah cara ngeproses kita dalam hati gitu, kayak cara kita merasa gitu. Dan kebetulan Moon aku tuh Gemini. Gitu. Maksudnya tuh kalau kita merasa tuh kayak gimana sih? Maksudnya kalau Jadi ada kalau- masalah kita ngeresponnya kayak gimana ngeresponnya gitu? berdasarkan si moon kita tuh ada di mana gitu. Oh, oke, gitu. oke. Dan sedangkan kalau rising tuh casingnya, meskipun kamu bentukannya Cancer atau zodiaknya Cancer, tapi misalkan atau lu deh, lo kan Aquarius nih, Sunnya. sunnya, nah si rising lo tuh adalah si Aries. Aries. Jadi kayak banyak orang yang kayak, gue sempat bilang kan tadi kayak, lu Aries gak sih gitu? Karena kayak secara Orang lihat. orang Kayak ngelihat dia tuh casingnya oke. itu. casingnya tuh Aries gitu. Setuju. Kayak misalkan kayak bener-bener kalau Aries ya kayak confidence, terus kayak lebih kayak ke Diajak party seru lah. The party won't start sebelum gue datang ya gitu. Iya, Katanya iya. sih gitu ya. Tapi yang gue sadari sih kalau gue cocokin ya cukup make sense sih di gue gitu kayak meskipun gue sangat fix sekali ya kayak Sun kan fix Sunnya maksudnya kayak hitam putih banget hidup gue kan. Aquarius. Misalkan Apalagi tuh fix sign tuh apa lagi? jadi katanya ada modalitas gitu. Makin Iya sih, Makanya, nah makin keriting ribet kan kalau misalnya ngomongin astrologi dan zodiak itu sebenarnya nggak sesimpel itu. Nah, sedangkan Yes, di konten yes, gue sangat simpel banget gitu. Nah, akhirnya tuh ada modalitas. Modalitas itu adalah kayak karakter dari zodiak. Nah, modalitas itu ada cardinal, ada fixed sign, sama ada mutable. Kalau cardinal itu adalah zodiak-zodiak yang hobi sekali memulai sesuatu. Misalkan kalau yang cardinal tuh ada Aries, seingat gue, terus ada Cancer, iya kan? Aries, Cancer, Libra, sama Capricorn. yang mereka suka tuh mulai. initiating something. Oke. Oh, Ibarat initiating. kata itu ya kayak, oke kita bikin A, kita bikin B, terus tapi di tengah-tengah, Nggak mood. kok aku gak mood ya Aku nggak gitu. mood. Sedangkan ada juga modalitas itu fixed sign. Fixed sign itu yang hidupnya hitam putih banget. Yang dimana ada Aquarius, Scorpio, Taurus, sama Leo. Jadi Oke. si fixed sign itu ibarat kata kalau misalkan Cancer dan teman-teman lain yang tadi si cardinal itu memulai sesuatu, yang nyelesainnya pasti fixed sign. Kayak Masa yang sih? ngeberesinnya tuh pasti fixed sign. Karena buat fixed sign Sih. hidup tuh hitam putih. Kayak bener dan salah, nggak ada abu-abu gitu. Iya atau enggak gitu. Iya atau enggak. Makanya kayak makanya kalau Ray ini minta enggak. sesuatu ke Ray kayak Ray lo bisa nggak pergi jam segini? Nggak bisa karena gue ada apa. Beda kalau misalnya sama Cancer. Ayo aja yuk, ayo dulu aja gitu, ayo dulu. Ntar kan Terus hilang. gitu kan. Iya. Oh iya Cancer tuh gitu tahu katanya. Oh iya itu betul. Kalau misalnya udah janji nih tiba-tiba aku tiba-tiba gak bisa dihubungin gitu kan. Iya. Tiba-tiba mager. Aku bukan nggak ngubungin. Aku ngomong aja kayak nggak jadi yuk. Nggak jadi tiba-tiba hilang ya.
Nah satu lagi itu adalah tadi apa? Cardinal, fixed sign, sama mutable. Mutable itu apa? Mutable tuh jadi secara sifat katanya tuh adalah zodiak-zodiak yang memang butuh constant chaos buat ngerasa stable. Maksudnya Agak manic toksik, ya. butuh Jadi ketoksikan kayak- dalam hidup. Bukan butuh ketoksikan, butuh thrill sekali ya. Butuh Oh, thrill oke. dalam hidup supaya tetap transform. Itu apa aja? Itu Sisanya? adalah ada Pisces, ada Gemini, ada Sagittarius, dan ada Virgo. Oh, dia merasa jiwanya nggak tumbuh kalau nggak ada lingkungannya tuh nggak membentuk dia gitu ya. Sebenarnya fixed sign itu sangat membutuhkan kalau pendapat gue fixed sign itu sangat membutuhkan orang-orang yang Yang tadi itu yang Yang mutable. pertama, oh, yang mutable. Karena fixed sign itu kan hitam putih banget, sedangkan mereka itu senang banget berada di gray area gitu. Oh, yang kayak iya enggak gitu. Iya, tapi kalau gue bisa menyambungkan di hidup gue, sahabat dekat gue itu adalah Sagittarius. Oke. Yang Sagittarius dimana tadi apa? Mutable. Mutable. Iya kan? Mm-mm. Jadi gue mungkin anaknya saklek banget. Sorry, Nah, lo ada alarm kata gue. Alarm sudah harus ganti topik kayaknya. Nah, jadi maksudnya adalah gue Scorpio. Katakanlah gue fixed sign kan, memang fixed sign nih. Terus akhirnya si mutable sign ini tuh selalu bilang sahabat gue kayak, lo tuh kalau ngambil keputusan gak boleh gini-gini. Coba chill deh bentar. Terus see the world kayak seru kan, nggak hitam putih banget gitu yang. Jadi mereka tuh kayak helicopter view gitu, bisa ngelihat nggak kok ini, makanya mereka tuh jarang banget, makanya memutuskan sesuatu agak lama mereka tuh, karena mereka tuh pengen semuanya adil atau at least mereka tuh pengen denger dari dua sisi gitu. Sebenarnya mereka tuh yang jarang punya musuh katanya. Oh gitu. Tapi sering di misunderstood sama orang. Pisces. Menurut gue Pisces, Pisces lumayan misunderstood. Iya, misunderstood. Gemini salah satunya. Gemini juga. Ketika semua orang. Tapi ini akan benci ya kontroversial Nah nih. kalau gue Itu sih sebenarnya suka sama Gemini jujur. Meskipun ada Indonesia tanpa Gemini ya. saya Aku ketuanya. juga ikut, aku juga ikut. Advokasinya Aku juga gue. ikut. Kalau gue tuh karena misunderstood Kamu mungkin orang-orang. pro atau kontra Gemini? Pro Indonesia tanpa Gemini. Oh kontra sama Aku- Gemini kan berarti. Iya. Aku sangat pro adanya Siapa Gemini. aja yang anti Gemini di sini? Oh banyak ya. Abi dari Bekasi. Tenang Gemini, aku akan Abi membela dari Bekasi. teman-teman Gemini. Karena kalau nggak ada kalian dunia nggak seru, sumpah. Masa sih? Itu tuh masa misalkan- sih? lu tuh misalnya katakanlah lu disakiti sama Gemini. Dihianati. Gemini tuh dihianati. Tapi Gemini tuh kalau enggak dihianati Gemini, lu tuh gak akan nge-transform diri lo jadi sekarang kan? Wow. That's how I manipulate people. Nggak, tapi gue suka sama Gemini gara-gara kayak selain moon gue Gemini, ya tadi ya untungnya jadi selalu ya mutable sign ini jadi bikin gue melihat banyak perspektif sih. Meskipun gue tetap saklek sama diri gue sendiri gitu. Kebayang lagi teman-teman. Tapi emang kayak dari 3 air sign sebagai Aquarius, gue ngerasa gue yang paling less airy ketimbang Gemini dan Libra. Yes, yang bisa Dua itu lumayan tek gitu ya. Iya, Taking lebih. a side gitu misalkan. Iya, Libra kalau udah hilang. Gemini kalau udah aneh switch-nya ini. Jadi kayak sebagai air sign gue kayak, kok mereka lebih aneh dari gue. Gue ngerasa kadang udah gak jejak. Yes. Ini lebih gak jejak lagi dari gue. Karena mungkin kalau Ray itu ya misalkan kalau deket sama orang nih, kalau Ray itu misalkan kayak, kan dia Aquarius kan. Kalau Libra mungkin bisa kayak maintain orang. Libra paling friendly. Kalau Gemini mungkin bisa ngilang. Kalau dia tuh malah jadiin teman aja deh gitu. Oh gitu. Oh makanya pantas kamu banyak friendzone. Iya, duta friendzone. Dia tuh mungkin punya saham di Facebook karena memang suka Iya. bikin temen. Kebayang gak sih? Ada berapa sih Kak saham di kamu di Mark Zuckerberg? Wih. Sorry aku judge. Ini gak apa-apa, suka dijudge. Suka Aku dijudge. suka kok dijudge. Cuma nanti kalau pulang agak kepikiran juga aja. gue tuh Cancer. suka ini kan, suka adanya kayak kamu kalau milih misalnya pasangan atau teman berdasarkan zodiak, enggak lagi, gue kayak benar-benar Oh enggak pertanyaan enggak gitu kalau dari aku. Lo umur berapa? gue 32 tahun ini. Makin tau udah kayak awalnya kayak dulu di 20s tuh menurut gue Iya, seru. iya. Kayak Seru. ini zodiaknya apa, udah makin sekarang kayak yang penting cocok deh. Nyari cocok Yang kayak penting udah cocok. enggak udah milih zodiak lagi ribet. Kamu masih dalam tahap itu ya? Enggak juga Enggak juga. anjir. Aku lihat dari show. Dari Sio ya gak apa-apa dong. Ya, Sio juga Kalau aku seru. juga lihat dari ini sih, kestabilan finansial juga. Oh itu juga pasti banget ya kalau itu ya. Itu nomor satu. Itu nomor satu. Iya. Iya, Karena cuanologinya. enak kan kalau misalnya sama-sama Betul. stabil kan enak ya gitu. Tapi enggak, tadi pertanyaanku bukan kayak kamu tuh cocoknya sama siapa. Kamu kalau mau jadi zodiak apa? Kalau boleh pilih. Oh, kalau boleh milih. menarik. Ini menarik sih, pertanyaan belum ada di podcast
podcast manapun. Nah, Sumpah. Biasanya kan kreatif banget sih Iya, Cancer kreatif ini. banget. Biasanya kan orang tuh nanya kayak apa zodiak apa yang suka dan yang gak suka. Kalau milih Enggak. bisa Kalau boleh milih, ini, Iya, ini iya. buat kita bertiga ya. Iya kan boleh kita bertiga, kita pikir dulu ya. Coba Kalau dari kamu deh. boleh milih, gue pengen jadi Sagittarius sih. Kenapa? Karena kayak gue suka aja mereka tuh tanpa mikir kalau makan sesuatu. Lumayan. Aries. Jadi kayak gue suka teman-teman gue yang Sagi paling gak jaim. Iya kan? Sebagai orang yang agak jaim, mereka tuh ada a sense of kayak Cuek-cuek gitu Iya. Ini gue aja gitu, terserah lo mau suka apa enggak. terus Itu gue suka. katanya juga Sagittarius adalah zodiak yang katanya paling beruntung katanya dibanding Oh, zodiak iya? lain. Oh. Karena katanya karena mereka tuh kan nggak pernah ngelihat orang, nggak pernah kayak ya udah kalau jalan sama orang jalan aja, si mengalir gitu aja kayak ya kalau gue nggak suka gue tinggal cabut gitu-gitu. Jadi Iya, kan iya, iya. tapi di saat yang bersamaan Sagittarius tuh katanya hobi banget menolong orang kan. Jadi kayak Dimanfaatin. bukan dimanfaatin, justru kayak oh lu butuh apa? Iya udah katanya sih saking easy going-nya. Nah Keberuntungannya tuh kebaikan datang itu dari dari situ situ. katanya gitu. Tapi kalau gue ngebanding hidup gue sama sahabat gue yang Sagittarius ini, beruntung banget tuh tiba-tiba dia dapat kayak ke Mobil. Jepang yuk gitu, ditawarin mobil ke Jepang. Menurut gue kayak Pay laternya dibayarin Iya, semua. Iya, aku juga pay mau later Sagittarius juga dong. jangan Oh, boleh, nyontek kalau jawaban kalau lu. gue itu sih Sagittarius. Iya. Kalau gue sih pengennya jadi Sagittarius gitu. Meskipun Coba. sama banyak dibenci. Lu apa Rey? Apa Rey? On top of mind Capricorn. I love Capri. Tapi maksudnya jawaban ininya jawaban Aquarius ya gue akan pilih Aquarius. Oke. Kayak Aquarius lumayan kayak gue suka jadi diri gue sendiri. iya kan, gitu. gue juga suka sih. Cuman Tapi kalau kayak emang harus pilih yang milih lain ya. kayak Capricorn deh. Kenapa lo ngerasa Capricorn? Suka kerja mereka. Dan maksudnya gue pengen gue lebih suka kerja. Karena Oh malas. sama, aku tadi juga mau jawab Virgo karena suka kerja. Nggak apa-apa. Jadi kayak Sama-sama aku earth sign. Iya. Iya. Aku suka Capricorn. banget kerja. Heeh. Kayak mungkin karena juga moonku Virgo ya. Jadi kayak Oke. boleh yuk kehidupanku dikontrol sama Virgo ini yuk biar kayak Iya gak kan? mood-moodnya gitu Jujur dia loh. tuh Iya. meskipun ya buat beberapa Lumayan orang. dewasa earth sign tuh. Betul, Virgo tuh meskipun beberapa orang banyak yang ngerasa keganggu sama Virgo karena kan ya Kaku. Workaholic. gue kan punya quotes ya kayak nggak capek apa jadi Virgo gitu ya. Nggak dong. Kalau mereka juga capek sih, kadang Capek. tegang-tegang leher mereka Iya, tuh. iya. Tapi agak kalau gue berat. pribadi tuh sangat butuh Virgo dalam hidup. Siapa lo? Iya, terutama dalam pekerjaan. Kayak mereka tuh cenderung bisa, gue beberapa kali kayak kerja dan atasan gue tuh Virgo gitu. Terus Langsung kayak sat-set semuanya. sebenarnya agak ketekan. Oh. Sebenarnya agak ketekan karena kan nge-push ya hobinya ya. Iya. Nge-push gitu kan. Tapi di corporate job mereka Bagus itu Excelling. justru kalau ada Bagus. pekerjaan ya. Cuma waktu itu kayak butuh lagi gitu kayak masalahnya tuh ada teman gue juga dia belum pernah liburan sama gue tapi dia pernah liburan sama teman gue. Dia bilang masa liburan aja ada rundown menurut gue. Wow. Kan menurut gue kan liburan tuh relax ya Iya. gitu. Dia bikin itinerary-nya lengkap banget. Tanyain dia pernah ada di IO nggak? Nah, itu Gitu dia. kan. Takutnya jadi ada beban ya ke bawah-bawah Aduh karakternya. kebayang lagi kayak misalnya pas Yes. liburan terus kayak temen gue yang Virgo bisa punya nih lunch jam Itinerary segini. gitu kan. Oh kita lunch cuma bisa 2 jam aja. Oh Iya. baik. Maksud lu kan santai gak sih? Jalan ada kayak 15 Iya. menit nih. Thank you Virgo. Cuman kayak santai boleh gak sih gitu maksud gue gitu loh. Iya, iya, iya. Dan Virgo menarik sih. Iya, Di- karena pilihan mungkin yang karena baik. kayak aku nih Cancer terlalu mut-mutan ya. Boleh di-push sama Virgo kali ya gitu. Jadi kayak jadi Virgo ini diatur. seru kali ya. Manajermu Manajerku apa? Sagi ya? Sagi ya. Bapak apa ya Bapak? Sagi dia Sagi. Oh ya Sagi kan Bapak. Nah terus tapi Mas Mas Tum apa Sagi ya? ini. Mas Tum? Mas Tum Taurus. Taurus. Oh, Iya lovely banget. Tapi Steady tipis-tipis apa posesif. batu dikit lah. Posesif tipis-tipis ya nanyain di mana mulu ya. Enggak sih? Oh enggak. Kayaknya kok cuek ya dia Taurus ya. Udah gak Apa peduli ya? kamu yang gitu kebalik? Enggak. Iya, Mas Tumbas Taurus ya. Taurus, Seru. seru, cocok katanya kan Cancer sama Taurus. Ya udahlah, aku udah siapin IO-nya apa Oke. tadi. Iya. Jadi Mas Tumbas tinggal duduk aja. Duduk aja. Tahu-tahu Sabtu udah depan nih mau akad gitu ya. Iya Udah gitu ya. bener. Udah baju udah jadi apa segala macam. Iya. Seru kan kalau Tahu sama beres. Cancer. Terima kasih. Mana tadi ada Virgo-Virgonya kan. Nah lengkap Ya, tuh udah. Lengkap. Mun kamu tuh Virgo betul ya? Mun aku Virgo. Oke. Oh lah tapi nanti kamu makin apa ya makin Makin tua. tua akan ngerasa ada Virgo-Virgo yang akan keluar.
Oh Katanya berarti sih nanti gitu ke anak aku gitu-gitu ya. Mungkin. Tapi yang jelas kalau kamu Virgo jangan lupa diomongin kalau ada masalah ya. Oh iya baik-baik. Ada masalah bukan diomongin malah kayak mannequin challenge dia. Iya silent treatment. Heeh. Itu berarti kayaknya nyambung ya sama yang kemarin kalau sama pacaran tuh aku suka silent treatment dulu. Dulu. Mungkin itu Sekarang karena lebih baik moon ya. aku ya. Heeh. Selain Suka juga. moon juga mungkin pas aku juga dulu silent treatment banget. Tapi sebelum ke psikolog sekarang jadi udah enggak. Oke. Jadi penting ya. Jadi penting penting ya. juga kalau misalkan yuk Tuh gitu. pendengar Iya, kayak iya, kalau iya. ada masalah ke terapis penting loh. Iya, Daripada penting. jadi Itu mannequin challenge humor lagi. tuh adalah salah satu bentuk kamu ini ya. Apa? Apa namanya? Coping mechanism. Iya, coping mechanism Betul, ya. karena dulu kan tapi kan aku senang ya, maksudnya kayak dengan adanya masalah tuh kayak alhamdulillah jadi lucu ya. Boleh ketawa gak sih anjir? Boleh lah, boleh. Masa nggak boleh? Jadi kan bahkan sahabatku Kadang perlu diketawain aja sih, kadang saking udah absurd dan sebenarnya capeknya. udah lebih ke udah diketawain tuh udah yang kayak lucu lagi dulu gitu. Kayak aku tuh sahabatku Sarah Tobing kan. Jadi pas ditanya kayak inspirasinya apa? Trauma katanya. Aduh. Dia meskipun kesana jadi kayak suka bikin awkward situasi, tapi pada akhirnya kayak Kayak nggak apa-apa. sejujurnya kayak baik gue dan Sarah misalkan kayak, dan gue yakin banyak kreator atau penulis atau apapun itu yang justru berangkat dari sana gitu, karena pada akhirnya ya itu yang kita rasain yang pengen dikeluarin gak sih gitu. Awalnya kayak gitu Dan mungkin yang paling personal dan jujur juga. Iya, Jadi kayak iya. flow-nya lebih natural aja. Betul. Kayak gak dibuat-buat yang ini how I felt. Dan coping-nya jadi kalau bagus-bagus lewat humor. Iya kan, jadi kayak memang paling dekat mungkin humor atau maksudnya yang paling dekat sama gue ya humor gitu, kayak bikin skit lah, bikin apa, dan gue nggak pernah berpikir itu tuh jadi humor gitu. Pas dilempar ke audiens ternyata orang ketawa ya gitu. Kata mereka tuh mixed feeling gitu kayak lucu tapi kok ngomongin Boleh gue gak sih ya? gitu kayak. Dan sebenarnya POV yang gue bikin tuh ketika misalnya gue ngomong ke kamera atau misalnya kayak konten gue yang dulu tuh jadi museum gitu kan, seolah-olah penonton tuh jadi benda di museum yang gue fotoin. Sebenarnya gue lagi nyindir diri gue sendiri sebenarnya. Karena itu yang gue rasain sebenarnya gitu. Dan ternyata resonate sama yang nonton gitu. Oh gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kamu merasa sembuh gak gara-gara bikin konten? Maksudnya kayak kan Terapinya. Iya. Yes. Dulu tuh mikir akan menyembuhkan, tapi ternyata cuma ngedistract. Oh jadi sama aja ya. Jadi Sekali lagi tetap harus ke psikolog. Aku akhirnya ke psikolog, tapi kan akhirnya kalau kita ke psikolog tuh butuh waktu, nggak bisa yang kayak misalnya ada temen nih atau misalkan ya ada teman misalkan yang kayak ini orang butuh deh ke psikolog, kan nggak bisa yang kayak ke psikolog deh. Sampai akhirnya aku sih ngerasa kayak aku ke psikolog tuh butuh kesadaran diri sendiri gitu. Ketika misalnya udah Maksudnya gak bisa dipaksa dari orang, harus mau. Yes, dan ternyata kayak Harus ya udah open harus to that. ketabrak dulu ibaratnya, maksudnya ketabrak satu masalah yang memang benar-benar kita butuh pertolongan dan ya let's go to psikolog. Dan ternyata Apa tuh? best Bekerja. banget sih. Dari Bekerja. Tapi harus sabar kan. untungnya gue di Journey-nya. meeting pertama tuh udah yang langsung Cocok, klik. cocok, ketemunya cocok, langsung tuh merentelin. Jadian enggak? Enggak, kan udah Kan punya cocok. keluarga dia. Iya. Oh jangan-jangan Oh, kita oh, udah iya. mulai enggak. Nggak Keren bisa gitu. ciuman waktu itu. Gila, Di itu online, ruangan. kebetulan online. Online ya, Agak ya, aneh kirain, ya, kirain. ciuman sama kamera, laptop tuh agak aneh sih ya. Sesi pertama langsung ciuman tuh ini. Aku terapis itu apa mah kalau The ya? Sims. Betul. Apa kalau ketemu orang dikit, tiba-tiba pas ngedip pertama, kenapa udah ciuman ya? Kayak Iya gitu. Tau iya, gak? iya. Kalau di The Sims tuh kayak nggak sadar lagi. langsung friendly, be romantic langsung ciuman Iya, gitu loh. Jadi Tiba-tiba halo, kok, goof, betul. wah gitu. Iya. Tiba-tiba 2 minggu kemudian, aku ngerasa asing ya kayak gitu ya. Kok gitu banget ya. Ya jadi Cepet akhirnya ya. pas pertama kali itu gue langsung ngobrol dan cocok. Karena kan gue awalnya skeptis kan. Kayak, masa sih dalam waktu sejam bisa gitu kan. Tapi cocok-cocokan juga. Katanya cocok-cocokan juga ya. benar, Katanya pas benar. gue ngobrol Benar. ulang sama psikolog. Misalnya gitu. kayak ada temen gue yang ganti 3 kali gitu. Satu enggak, 2. Maksudnya itu juga udah bukan dari pertemuan pertama. Dia Yes. bilang kayak ngerasa, oh gue gak Nggak nyambung pas nih ya. buat open up sama nih Dan orang. ternyata gitu. gue tuh lumayan terlatihnya. Jadi dari zaman dulu gue tuh kalau misalnya ada sesuatu, karena gue mager curhat sama orang, gue tuh suka nge-voice notein gue, ngomong Lagi sendiri. feeling Oh apa podcaster gitu-gitu. dari dulu ya Oh, lah. jadi kayak sebenarnya kayak cuman, gue lagi kesel deh, monyet lo gitu-gitu kayak gitu. Oh lucu banget sih. Jangan sebut dong. Dong. Jangan ngomong di depannya kamu dong. Kamu kan monkey kan, kamu kan Pegasus kan. Terus akhirnya, nah ternyata latihan-latihan selama bertahun-tahun itu, arsip-arsip yang gue punya membantu saat gue berbicara dengan psikolog. Jadinya gue bisa lebih Artikulasi. mengartikulasiin Sejujur-jujurnya perasaan gue, dan gue ngerasa kayak That's a skill loh.
ternyata ya gue ternyata gue pun gak sadar. Iya, dan setelah gue misalnya deket sama beberapa orang, gue ngerasa gue lumayan tipe yang bisa ngartikulasin gue lagi feelingnya apa ke kata-kata. Ini misalnya pas dates gue kayak gak bisa. Kan. Gitu kan. Dia benar, di episode sebelumnya tuh kita bahas kayak pas gue lagi ada masalah sama situationship yang terakhir, dia bilang kayak aku butuh waktu buat proses karena kalau kita ngobrolin sekarang aku cuma bisa balasnya iya. Lama deh udah keburu lewat. Karena problem gue tuh kemarin adalah delay dalam merasakan sesuatu. Jadi udah lewat. Gue ditonjok hari ini 3 hari baru kerasa sakit. Tapi padahal yang bener tuh harusnya itunya rasanya apa? Gue ngerasa deserve aja. Aman ini mau udah biasa gitu. Oh, tapi ternyata 3 hari kemudian berasa, kayak gue tuh gak deserve loh digituin gitu. Oh, tapi itu akhirnya bisa, maksudnya ya sekarang ditonjok sekarang nih, kita remas sekarang baru langsung kerasa ya. Nah kalau remas aku gak bisa balas ya, cuman kalau ditonjok aku bisa balas. Oh ya. Tapi siapa dulu, gak mungkin aku nonjok kamu juga gitu. Tapi dia sekarang tuh jauh lebih, bukan reaktif juga sih, lebih responsif hari itu juga. Jadi kayak misalkan gue jauh lebih bisa ngejagain diri gue kali ya sekarang. Kayak misalkan gue bisa tetap menyampaikan komplain atau ketidakenakan hati dengan catatan dengan bahasa yang baik sih sebenarnya. Dengan bahasa yang baik-baik juga gak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya dia ngajakin ribut, ya ribut aja yuk. Juga pilihan gue mau nanggepin atau enggak gitu. Oh gitu. Seberapa penting orang itu, seberapa penting masalah itu diributin, apakah akan buang energi gue atau enggak. Sekarang jauh lebih bisa mikir dengan cepat gitu loh sekarang. Kayak bersyukurnya makin gitu. Kompartmennya cepat. Ini deserve energi gue enggak? Betul. Enggak, dengan latihan kalau ada masalah atau apapun diomongin saat itu juga gitu. Diomongin tuh. Diomongin teman-teman. Diomongin lu jangan, ini udah bukan 2006, mannequin challenge udah gak zaman. Ya. Lawan 2006 ya mundur. 2006. Atau misalkan kayak ini tuh bukan, yang lu butuhin mungkin facial treatment, bukan silent treatment gitu ya. Jadi kayak, setuju. Jadi kayak kita belajar bareng-bareng dan pelan-pelan. Tapi sadari aja sih sebenarnya kalau itu tindakan yang tidak baik gitu. Itu dia dari ini jadi podcast psikolog ya. Kalau teman-teman psikolog boleh